Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info dan di segmen Benny Ramdhani Talk. Oke guys, kita akan melanjutkan obrolan yang kemarin, yakni tentang klasifikasi buku ya, biar kita sebagai penulis tahu sebenarnya mana sih buku yang cocok untuk kita tulis ya. Kemarin udah panjang lebar dibahas tentang non-fiksi, sekarang kita akan bahas tentang fiksi ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan skip iklannya ya guys. Nah guys, kalau kita ke toko buku nih, lagi-lagi gambarannya toko buku ya, kita masuk ke buku fiksi. Nah, kenapa fiksi? Sekarang kita bahas karena non-fiksi udah ya, dan fiksi ini termasuk yang paling banyak mungkin penulisnya ketimbang non-fiksi, walaupun pada kenyataannya nggak semua penulis fiksi itu sukses ya, karena persaingannya sangat ketat. Nah, fiksi itu dibagi-bagi lagi guys, jadi ada novel, ada buku kumpulan ya, kumpulan cerpen, juga kumpulan puisi ya. Puisi itu masuknya ke fiksi juga. Kemudian ada kumpulan humor, kemudian ada apa lagi? Komik ya. Yang format bukunya agak beda-beda gitu. Ya intinya buku fiksi itu buku yang bukan fakta, bukan data atau yang benar-benar real gitu ya. Tapi sekarang banyak sih fiksi yang membalut sains gitu ya, kejadian-kejadian fakta, teman ceritanya atau alur ceritanya di dalamnya itu imajinasi. Jadi kalau ada yang bilang fiksi itu cuman hayalan, itu nggak benar ya guys. Fiksi itu tetap harus ada riset, harus ada data, walaupun nggak sebanyak mungkin buku non-fiksi. Nah sekarang kita lihat lagi di Indonesia tuh apa sih fiksinya, ragam-ragam yang bisa kita tulis gitu ya sebagai penulis nih. Yang pertama seperti udah dijelasin kemarin itu ada pembagiannya berdasarkan usia pembaca atau sasaran pembaca ya. Ada yang balita, toddler ya di bawah 5 tahun, ada yang anak-anak SD bawah ya 1 sampai kelas 3, terus ada yang dari 4 sampai 6, kemudian preteen atau remaja SMP-an gitu ya, ABG. Kemudian ada juga SMA, remaja sampai kuliah, mungkin sampai umur 20 tahunan. Nah setelah itu masuknya ke segmen dewasa. Yang membedakan apa sih temanya? Ya tentu saja sesuai dengan segmen pembaca ya. Tokohnya juga biasanya sesuai dengan segmen pembaca. Nah kalau yang balita ya cocok untuk balita, remaja untuk remaja, dewasa ya tentu dewasa, dan permasalahannya juga sesuai dengan pembaca. Jadi kalau misalnya tokohnya remaja tapi permasalahannya ruwet apa gitu ya bukan remaja ya. Terus apa lagi? Ada juga yang tokohnya anak, misalnya To Kill a Mockingbird ya, itu sudut pandang anak, atau Dunia Sophie gitu ya, anak-anak. Tapi itu bukan buku anak-anak karena yang dibahasnya itu tentang hal-hal yang orang dewasa ya, itu hanya sudut pandang aja. Nah jadi sekali lagi bukan hanya dari tokohnya tapi juga dari permasalahannya. Kayak Keluarga Cemara itu sebenarnya itu cerita keluarga ya, bisa dibaca oleh anak, orang tua, karena isinya itu campur aduk dan masalah yang universal di keluarga, walaupun kadang sudut pandangnya dari anak, kadang sudut pandangnya dari orang tua. Kalau anak-anak itu kita buku anak itu yang pure anak itu ya semuanya harus berdasarkan logika, pikiran, persepsi seorang anak ya, walaupun penulisnya udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Nah kalau lihat dari pasarnya sendiri sekarang tuh novel sebenarnya nggak lagi booming ya, tapi masih bertahan lah. Nggak ada yang blockbuster banget setelah era Dylan, terus apa lagi, dan Nathan. Itu kayaknya agak biasa-biasa ya. Mungkin yang hit tapi stabil itu di novel itu karya-karyanya Terelie. Yang lain ada kayak Mariposa, temen ya hit, temen berapa waktu terus ya hilang. Yang benar-benar blockbuster seperti Dylan yang lama dulu, ada Dealova lama ya, selama berbulan-bulan bahkan setahun, sampai serinya juga kayak Dylan itu panjang. Itu udah nggak ada lagi sekarang ya, apalagi pas pandemi itu nggak ada. Tapi kalau yang dewasa yang lumayan ya, dewasa itu jarang banget benar-benar hits ya. Mungkin kayak ayat-ayat cinta,
Itu udah jarang lagi ya yang bisa seperti itu. Paling di hit aja ya, di bestseller, tapi paling cuman berapa bulan gitu ya, nggak sampai sepanjang tahun, booming sampai ratusan ribu eksemplar gitu ya. Itu udah jarang sekarang. Jadi pikir-pikir dulu deh kalau mau nulis novel ya, karena persaingannya juga ketat sekarang, banyak banget penulis novel ya, baru-baru yang lama-lama masih coba bertahan, itu makin banyak dan makin, kalau kata saya sih, secara kualitas ya nggak menjamin ya, banyak itu menjamin kualitas, ada yang bagus, ada yang kok bisa terbit sih yang gini aja, tapi ya udahlah, namanya pasar kan, nanti yang menentukan pasar ya, kalau ada pembacanya berarti suka ya berarti bagus. Nah guys, kalau yang bertahan lumayan itu adalah di buku anak, khususnya di balita ya. Kalau buku balita itu yang PAUD, yang 5 tahun ke bawah gitu, itu cukup oke lah penjualannya, walaupun nggak bestseller, tapi dia stabil ya. Kalau di istilah perfilman itu apa ya, average gitu ya, kadang-kadang ada yang hit, kadang laku selama hampir berapa bulan, tapi ya nggak sampai meledak-meledak banget. Jadi buku anak itu yang paling bertahan sebenarnya ya, dibandingkan fiksi-fiksi yang jenis lainnya. Dan fiksi anak ini kan bisa dibalut atau dibumbui hal-hal yang bersifat pendidikan dengan mudah ya. Jadi masih bisa laku ya, apalagi dikaitkan dengan pelajaran kayak gitu ya. Itu guys kondisi buku fiksi. Kalau buku puisi ya dari dulu sebenarnya kita nggak meledak-meledak amat, hanya mungkin zaman ADC mungkin ya, zaman apa lagi, mungkin Prilly bukunya juga lumayan, tapi nggak sampai nggak sampai blockbuster gitu ya, bestseller yang minta ampun-ampun gitu, enggak. Tapi ya lumayan sih hit ya, sempat saya lihat berapa kali cetak ulang. Karena buku puisi itu lumayan susah. Nah, yang agak ini tuh sebenarnya buku humor ya. Kalau dulu Raditya Dika itu buku humornya sangat meledak gitu ya, Kambing Jantan dan sejenisnya. Itu kayak keseharian, kayak blog gitu, tapi dia bungkus dengan kemasan humor. Dulu tuh kayak Mati Ketawa ala Rusia, ala yang model-model buku kumpulan humor tuh sempat laku ya, karena belum ada gadget gitu ya. Jadi orang mau ketawa tuh beli buku. Kalau sekarang buka HP juga kita bisa ketawa-tawa ya, lihat meme, lihat apa, banyak hal. Nah itu guys, jadi kalau kalian mau nulis fiksi ya, novel atau kumpulan puisi atau apapun itu yang terkait dengan fiksi, coba deh datang dulu ke toko buku mana yang laku temanya ya, karena buku fiksi sendiri itu yang novel misalnya ada genrenya kan, ada percintaan, ada fantasi, ada komedi juga atau humor, terus ada gabungan gitu ya. Nah dilihat dulu mana yang, atau horor, misteri ya, thriller, nah dilihat dulu tuh mana yang laku gitu ya, yang sedang digandrungi, atau kira-kira sampai berapa bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan bisa laku. Nah kita tulis dengan menarik, itu bisa lah kita nantinya berusaha untuk masuk ke papan yang bestseller atau hit lah setidaknya. Dalam beberapa bulan bisa habis ya buku cetakan pertamanya, kira-kira 3.000 tuh habis lah di 1 bulan 2 bulan gitu. Itu oke ya, apalagi kalau kalian juga sebagai penulis belajar banget marketing ya, marketing diri kita sebagai penulis, personal branding ya, juga marketingin karya kita. Jadi kita sekarang tuh tuntutannya kalau untuk jadi penulis nggak cuma nulis naskah aja, kirim, nunggu bukunya laku. Tapi kita juga harus lakukan di luar nulis ya. Penulis sekarang tuh tuntutannya luar biasa. Jadi teman-teman jangan mikir kayak penulis zaman dulu ya. Nulis sudah selesai, serahkan, promosi, marketing itu urusan penerbit atau urusan toko, nggak bisa. Sekarang penulis juga harus berjuang karena persaingan makin ketat, sementara minat baca ya segitu-gitu aja sih menurut saya. Yang penulisnya makin banyak, bukunya makin banyak, harusnya nih penulis dan yang bikin bukunya tuh makin ngegencarin tuh minat baca, gimana caranya supaya makin banyak yang baca, jadi pasar kita luas. Oke, di sini aja dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, silahkan komentar dan jangan lupa untuk komen-komen, subscribe dan like. Kita tunggu
Dan tunggu aja video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.